Jangan sampai beat itu disia-siakan. Disia-siakan. Ini karena hubungannya dengan pertanggungjawaban diri kita terhadap gerakan-gerakan ke-NU-an, karena Banser ini pada intinya adalah sebagai kader inti Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat untuk sahabat-sahabat Banser. Ketemu lagi di channel saya, yaitu Bung Golis. Hari ini Bung Golis langsung mengunjungi dan silaturahim di kediamannya Komandan Usman yang lokasinya berada di Desa Bugel, Kecamatan Patol, Kabupaten Indramayu. Baiklah sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat juga sudah tidak asing lagi melihat beliau, karena beliau ini adalah seorang sosok komandan yang memang pernah bergelut di dunia kebanseran, dan mungkin juga histori perjalanan beliau sahabat-sahabat juga pengen tahu apa sih dan bagaimana sih. Kita langsung saja tanyakan kepada beliau. Selamat siang Komandan. Selamat siang. Siang, sehat kabarnya Komandan? Alhamdulillahirabbil alamin wa wafiyah. Ya, terima kasih atas jamuannya yang sudah menerima Bung Golis sudah hadir di kediamannya. Terkait tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya sahabat-sahabat di rumah, khususnya sahabat-sahabat Banser, ingin tahu review perjalanannya Komandan Usman ini masuk ke dalam Banser ya. Bisa diceritakan sedikit Komandan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktifa wal iktisor buat sahabat-sahabat Banser yang ada di luar sana. Ini sekedar motivasi diri ya, motivasi untuk diri saya, dan mudah-mudahan ini manfaat untuk sahabat Banser semua. Awal saya masuk Banser itu sebetulnya dari tahun 2010. Saya tuh 2010 itu masih ikut-ikutan, dan saya itu terpanggil mulai tahun 2013 yang melihat suasana ini banyak orang-orang yang suka menjual agama. Iya, artinya orang yang suka menjual agama ini secara akidah pun sudah berlainan dengan kita. Mereka itu menjual agama atas dasar Al-Quran dan hadis. Namun setelah saya dalami ini, sebetulnya mereka itu adalah kaum radikal yang akidahnya jelas beda dengan kita. Sehingga saya punya motivasi bagaimana untuk menyelesaikan hal itu dan melakukan sebuah tantangan saya untuk berhadapan dengan orang-orang radikal. Maka saya tidak bisa diam di kultural, maka saya harus masuk di struktural. Pada tahun 2014 saya masuk di struktural, dan saya sebagai komandan Banser ya. Dan itu pun ditunjuk oleh para kiai. Memang pribadi saya secara kultural ini terlahir dari pesantren, dan akidahnya pun saya jelas, insya Allah 4 madhab itu saya berprinsip. Akidah saya pun secara tasawuf insya Allah Asy'ariyah dan Ghazaliyah itu sebagai akidah saya. Tinggal saya ini bagaimana melakukan gerakan, gak bisa dalam hal kultural tapi harus masuk di struktural. Pada waktu 2014 saya ditunjuk sebagai komandan Banser kecamatan. Akhirnya saya bergerak, dan 2016 mulai ada kaderisasi di Glacar. Saya langsung ikut. Saya tidak melihat bahwa saya ini sebetulnya sudah cukuplah secara kemampuan, nggak usah ikut tiga. Cuman karena ini adalah aturan organisasi yang harus saya laksanakan, maka saya harus laksanakan. Itu 2016 saya ikut di Glacar 1 di Kandang Awur. Itu perjalanan saya, ya baru sedikit lah itu. Nah, terus saya perihal yang beraturan dengan organisasi saya ikuti. Bagaimana saya harus lanjut ke tingkat berikutnya, itu Susbalan. Saya di Purwakarta.
angkatan keberapa itu? Angkatan 2. Insya Allah sama lah dengan bareng angkatan. ya, Komandan Wisman. Terus saya ikut di Klapsus juga nasional, saya nggak tanggung-tanggung. Sampai terakhir saya ikut Susbat. Hal itu berkaitan dengan apa yang saya mampu harus saya sampaikan kepada kader-kader berikutnya. Kenapa saya harus ikut Susbat? Menurut saya banyak sesuatu hal yang harus saya sampaikan pada kader-kader Banser. Nah itu kaderisasi ya. Dan perjalanan saya sangat jelas dengan melihat keadaan negara yang hari ini juga hari itu banyak orang-orang radikal yang mengatasnamakan agama, menjual agama, tapi juga menentang kebijakan negara. Itu yang harus saya tentang kebijakan mereka yang menentang negara itu. Nah, terus ya alhamdulillah, sekalipun saya ini berbanser, ini untuk sahabat-sahabat harus sudah menyelesaikan dengan urusan keluarga, karena keluarga ini adalah hal terpenting bagi saya. Ketika kita berorganisasi, beransor dan berbanser, ketika urusan keluarga ini belum selesai, ini juga akan menjadi hambatan. Makanya sahabat-sahabat ya, ini pesan untuk saya pribadi, urusan keluarga pun harus diselesaikan. Itu dengan cara apa saja, karena di Banser itu adalah sebuah hikmah ya, hanya sebuah hikmah, tidak ada gaji. Maka kita sebagai Banser pun harus cerdas bagaimana sesuai dengan profesinya masing-masing. Keluarga harus diselesaikan, jangan sampai kita berbanser tapi juga keluarga tidak bisa diselesaikan. Ini juga akan menjadi hambatan. Minta restu sama keluarga biar keluarga juga bisa mengerti bahwa ini adalah pengabdian, tidak ada gaji. Tapi insya Allah ketika ini ada satu pertanyaan, ada apa dalam berbanser, jangan kau tanyakan, karena ketika ada apa pasti jawabannya adalah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau nggak ada apanya di banser, pasti akan ada sebuah jawaban, akan ada apanya. Betul sekali. Seperti itu. Makanya yang menjadikan yakin saya ini, ya selain saya yakin banget, saya pernah tahu pertama Mbak Habib Lutfi menyampaikan bahwa andai kata saya ini diberikan hak oleh Allah untuk masuk surga, maka hak itu tidak akan saya ambil sebelum para banser ini masuk surga. Luar biasa. Ini yang menjadikan motivasi diri saya ya untuk masuk ke banser, karena banser ini banyak pesan-pesan ya dari para muassis yang tidak bisa didapatkan oleh organisasi yang lain. Hanya di NU yang ada pesan moral, pesan akhirat untuk kita yang menjadikan kita itu motivasi. Ya, bagaimana Basyum Asy'ari, siapapun orang yang mau ngurusi di NU maka akan saya akui sebagai santrinya. Luar biasa. Dan juga banyak sekali lah pesan-pesan dari muassis. Terus ada ini ya, sahabat-sahabat, mohon izin Komandan. Ya, siap. Sahabat-sahabat, Komandan Usman ini juga adalah seorang komandan, pernah menduduki sebagai Kasat Korcap Banser Kabupaten Indramayu. Komandan Usman pernah menjabat Kasat Korcap Banser Kabupaten periodisasi 2019-2021. Ini sangat luar biasa. Sahabat-sahabat barangkali yang belum mengenal dekat dan jauh lagi, bisa sahabat-sahabat langsung kontak Facebooknya ya, yaitu namanya Usman Satori. Bisa nanti sahabat-sahabat juga berkunjung ke rumahnya di Desa Bugel, Kecamatan Patrol. Kalau dari arah Indramayu Kota, sahabat-sahabat bisa menjumpai Masjid Bugel ya, yang sebelah kiri itu jembatan Masjid Bugel, terus ke depan ada gang, belok kiri sekitar berapa meter? 500 meter. Dan barangkali sahabat-sahabat juga pengen tahu nomor kontaknya, boleh nanti kontak dengan saya, nanti bisa disambungkan dengan Komandan Usman. Komandan Usman, boleh sedikit cerita nggak terkait perjalanan Komandan Usman menjadi Kasat Korcap Banser Kabupaten Indramayu? Perjalanan saya mungkin karena pribadi saya yang
ketika diberikan amanah itu adalah harus tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini harus bertanggung jawab. Kaderisasi demi kaderisasi sudah saya lakukan, dan mulai dari di kecamatan saya pun alhamdulillah banyak kader yang sangat solid, sehingga pada waktu itu saya naik di tingkat kabupaten 2017 sebagai Kasat Balantas. Oh ya, pernah menjabat Kasat Balantas. Alhamdulillah, Komandan Oding. Komandan Yusuf Oding sebagai komandannya. Alhamdulillah saya sangat terpanggil apapun itu ketika perintah dari pimpinan terkait dengan kepanseran. Perjalanan demi perjalanan saya lakukan sehingga di masanya demisioner Gus Miftah dan terjadi konversi terpilihnya Ketua Edi sebagai pimpinan cabang, dan saya dimenangkan dalam tim formatur sebagai Kasat Korcap Banser Indramayu. Dan atas dasar itulah mungkin dari tim formatur itu sudah melihat saya dengan dedikasi dan loyalitas terhadap waktu, pikiran dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah, walaupun hari ini di organisasi ini alhamdulillah saya sebagai Ketua Ansor Kabupaten bidang pemberdayaan masjid dan pesantren. Ya, hari ini. Jadi 2021 itu terjadi kekosongan dalam struktural yang akhirnya itu sudah biasa dalam organisasi. Terjadi rotasi-rotasi sehingga menurut para pimpinan ini lebih tepatnya di sini. Dan ini sangat luar biasa untuk pimpinan kita dengan cepat melakukan rotasi itu. Alhamdulillah, ya intinya saya sebagai Kasat Korcap itu melihat histori saya itu ya sangat luar biasa. Artinya jangan sampai ketika beat yang pernah saya ucapkan, sahabat-sahabat semua, jangan sampai ini tidak menjadikan sumpah kita. Itu harus mengingat dan mengakar kepada kita. Jangan sampai beat itu disia-siakan. Ini karena hubungannya dengan pertanggungjawaban diri kita terhadap gerakan-gerakan ke-NU-an, karena Banser ini pada intinya adalah sebagai kader inti Nahdlatul Ulama. Ini sebagai kader inti. Coba kalau sudah kader inti kan segala upaya daya upaya apapun ketika dalam situasi kondisi yang sangat berat, maka disinilah fungsi Banser. Jadi itu komandan histori saya pernah menjabat sebagai Kasat Korcap. Baik sahabat-sahabat, itu tadi review ya sedikit perjalanan beliau Komandan Gusman yang pernah juga menjabat sebagai Kasat Korcap Banser Kabupaten Indramayu priorisasi 2019 sampai 2021. Komandan Gusman juga pernah menjabat Kasat Balantas pada waktu priorisasinya Kasat Korcap Komandan Oding. Dan sekarang beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat, masih tetap semangat membela NKRI sebagai kader yang memang pada waktu pembaiatan itu benar-benar memegang teguh tanggung jawab baiatan tersebut. Baiklah sahabat-sahabat, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan review perjalanan pada historinya Komandan Gusman. Tapi sebelum saya tutup ke channel Bung Golis ini, saya pengen minta closing statementnya Komandan sedikit untuk sahabat-sahabat, barangkali ada pesan moral closing statement dari Komandan Gusman untuk sahabat-sahabat Banser. Ya, untuk sahabat-sahabat Banser, kami berpesan untuk diri saya, ber-NU itu seperti kita berprinsip dalam beragama. Seperti halnya kita ditanya apa agamamu, sah saja ketika kita menjawab NU. Kenapa? NU itu pasti Islam. Ya. Tapi kalau Islam itu belum tentu NU, maka dari itu NU itu bukan sembarangan, maka harus dengan prinsip. NU itu dengan prinsip. Ketika ber-NU, ya berarti sudah otomatis kita semua adalah orang-orang yang butuh dengan NU, bukan NU yang butuh dengan kita. Itu saja pesan dari saya yang menjadikan kita itu harus motivasi terhadap NU dan Banser. Banser. Iya, itu.
Oke, terima kasih Komandan Usman atas story tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat. Jangan lupa tetap dukung terus channel saya Bung Polis, dan juga jangan lupa tetap dukung terus channel Satkotcap Banser Kabupaten Indramayu. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dan mohon maaf barangkali ada kata-kata ataupun kalimat yang saya mohon maaf dan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.